Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa Zoom bersama-sama dalam rangka presentasi mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan Bapak dosennya yang bernama Bapak Faris Hananto MPD. Kita akan mempresentasikan pengaruh lingkungan sosial terhadap motivasi belajar siswa dalam perspektif sosiologi pendidikan. Kita terdiri kelompok berapa? Tujuh. Kelompok berapa Bapak Ibu? Tujuh. Kelompok 7. Iya. Kelompok Iya. 7 yang pertama Bapak Ahmad Rianto, Ibu Korota Ayun, saya sendiri Jawharudin dan Bapak Muhammad Candi. Baik, langsung saja untuk mempresentasikan makalah pengaruh lingkungan sosial dalam motivasi belajar siswa dalam perspektif sosiologi pendidikan. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Candi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Jauharudin untuk waktunya. Ya, oke. Di sini saya dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan terkait dengan pengaruh lingkungan sosial terhadap motivasi belajar siswa dalam perspektif sosiologi pendidikan. Apa itu sosiologi pendidikan? Jadi sosiologi pendidikan ini adalah bentar Pak, bentar Pak. Kok saya nge-lag ya Pak? Bisa dipotong nggak Pak nanti? Lanjut aja Lanjut. Pak, lanjut aja, Lanjut. nggak apa-apa. Oke, sosiologi pendidikan ini adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari antara hubungan antara pendidikan dan juga masyarakat. Jadi dalam masyarakat ini terkait dengan nilai, norma, dan juga kondisi sosial. Sedangkan untuk pendidikan ini sebagai pembentuk karakter individu dan juga keintelektualan atau terkait dengan keilmuan. Jadi pendidikan ini sebagai alat reproduksi sekaligus perubahan sosial dan juga pendidikan ini tidak bisa berdiri sendiri. Dan selanjutnya anatomi motivasi belajar. Anatomi sendiri ini sebagai struktur atau komponen utama yang membentuk dorongan siswa untuk belajar. Jadi ada unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri ini dari dalam diri siswa sendiri atau energi murni dari dalam diri, minat, rasa ingin tahu, dan kebutuhan berprestasi. Ini membuat siswa menikmati proses belajar. Dan selanjutnya dari unsur ekstrinsik ini atau lebih mudahnya ini dorongan dari luar, yakni dorongan dari lingkungan, penghargaan, pujian atau nilai dan juga tekanan sosial. Tanpa dukungan dari luar ini mungkin energi intrinsik seringkali cepat habis. Jadi kita harus seimbang antara dorongan dari luar dan juga dari dalam diri sendiri. Walaupun motivasi dari diri sendiri itu sangat kuat, tetapi untuk dari luar, misalnya kita sudah belajar tapi tidak dihargai, itu juga akan menurunkan motivasi. Selanjutnya terkait dengan ekosistem sosial siswa atau ini motivasi belajar ini bukanlah sifat bawaan yang statis, melainkan respons dinamis terhadap 4 lapisan lingkungan sosial yang mengelilingi siswa. Jadi yang pertama, ini ada keluarga, ini sebagai kondisi pertama. Dan selanjutnya ada sekolah atau lembaga formal. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, yakni teman sebagai pengaruh sebaya. Dan juga ada di lapisan keempat, ini ada masyarakat atau lebih konteksnya ini lebih luas.
metrik lensa teori sosiologi. Jadi ini metrik lensa teori sosiologi ini adalah sebagai apa ya? Merangkum untuk pandangan atau paradigma yang pertama terkait dengan pandangan dari Emil Durkheim. Ini fungsionalisme. Fokusnya ini di internalisasi nilai. Jadi motivasi belajar adalah hasil suksesnya individu menyerap norma masyarakat tentang pentingnya keteraturan lewat pendidikan. Teori konflik ini menurut Marx, fokusnya ini hambatan struktural. Jadi ketimpangan akses mematikan motivasi, siswa dari kelompok yang kurang beruntung mengalami demotivasi karena struktur yang tidak adil. Selanjutnya menurut Bloomer, interaksionisme simbolik, ini untuk fokus utamanya yakni terkait dengan makna dan labeling. Jadi motivasi ini dibentuk dari interaksi mikro. Cap pintar atau bodoh ini adalah dari guru atau teman, ini bisa mengubah konsep diri siswa. Selanjutnya Goleman ini modal sosial. Jadi untuk fokusnya ini jaringan dan kepercayaan. Jaringan relasi di keluarga dan komunitas ini dapat menciptakan sumber daya dukungan yang memperkuat daya juang belajar. Tadi terkait dengan ekosistem sosial siswa, ini akan kita bahas lebih jauh lagi ya. Yang pertama terkait dengan keluarga. Keluarga ini sebagai pondasi pertama. Jadi keluarga ini merupakan lingkungan pertama dan utama yang membentuk kebiasaan dasar belajar. Karena setiap hari pastinya waktu kehidupan itu pasti lebih banyak dengan keluarga. Jadi keterlibatan aktif orang tua ini berkorelasi langsung dengan tingginya motivasi dan prestasi. Terkait dengan keluarga juga ini termasuk pola asuh dan teladan, komunikasi suportif, ketersediaan fasilitas. Jadi untuk pola asuh dan juga teladan ini perilaku orang tua yang mencontohkan disiplin, belajar lebih efektif daripada sekedar perintah. Jadi untuk memberikan contoh itu sebagai pembelajaran yang lebih bermakna dan juga lebih mengena. Terkait komunikasi suportif, ini adalah perhatian dan juga dialog dua arah yang memberikan rasa aman emosional. Jadi ketika anak di rumah itu berkomunikasi dengan orang tua, pastinya ada sebuah semacam apa ya, semacam kepuasan tersendiri bagi seorang anak. Dan juga ketersediaan fasilitas ini juga sangat mempengaruhi, termasuk juga dalam penciptaan jadwal belajar rutin dan juga ruang belajar yang memadai, yang nyaman itu juga mempengaruhi. Dan lapisan yang kedua ini adalah ada sekolah dan juga ekosistem kelas. Ini terkait dengan sumber daya atau input, kualitas guru ini sebagai motivator dan juga fasilitator. Fasilitas belajar yang memadai ini juga perlu diperhatikan. Dan selanjutnya untuk proses ini ada iklim sekolah. Jadi pembelajaran yang inovatif dan media variatif ini juga diperlukan. Karena untuk pembelajaran yang monoton juga itu juga misal hanya sekedar ceramah yang satu arah itu juga membosankan. Jadi perlu untuk inovasi dalam pembelajaran yang bervariatif. Terus tidak lupa juga terkait dengan umpan balik yang konstruktif atau yang membangun. Ini juga perlu sebagai apa ya perhatian kita kepada siswa. Terus terkait dengan output atau dampaknya ini peningkatan keterlibatan intelektual, sosial, dan emosional siswa. Sekolah ini bukan sekedar tempat transfer ilmu, melainkan inkubator emosional. Guru merupakan penjaga iklim inkubator tersebut. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan untuk Bu Kurota Yun.
Silakan Ibu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Candi yang ketiga, yaitu tentang kuasa teman sebaya atau perinfluensi. Pada masa remaja, interaksi sebaya mendikte kebiasaan, nilai, dan sikap terhadap belajar secara signifikan. Yang di sini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada kelompok orientasi presentasi dan ada kelompok apatis. Kalau kelompok orientasi prestasi itu adalah pertutoring. Pertutoring ini diskusi kelompok belajar dan iklim kompetisi yang sehat, membentuk stimulus positif untuk maju. Yang kedua itu ada kelompok apatis. Kelompok apatis di sini mendorong perilaku menghindar dari akademik seperti bolos, malas belajar. Jadi siswa di sini sangat rentan berpindah orientasi mengikuti mayoritas circle terdekatnya. Di sini ada beberapa yang mempengaruhi antara motivasi, kolaborasi, terus menghindar, apatisme, menerima, ketidakaktifan, apatisme, dan prestasi, kolaborasi, motivasi. Terus ada lapisan yang keempat itu pengaruh masyarakat dan konteks makro. Lanjut. Yang pertama itu ada infrastruktur tradisional. Jadi ketersediaan ruang publik edukatif itu seperti perpustakaan, taman baca, dan komunitas belajar di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua itu ada aktivitas edukatif, lingkungan yang merayakan pendidikan melalui lomba, seminar, dan diskusi warga. Terus yang ketiga itu ada faktor kontemporer atau digital. Jadi pengaruh penggunaan teknologi, budaya digital, dan kemudahan akses informasi modern. Jadi lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi edukasi akan memvalidasi usaha belajar siswa, menjadikannya sebuah norma sosial yang wajib diikuti. Kita lanjut lagi, ada efek domino, jadi lintasan positif vs negatif. Jadi kondisi lingkungan sosial ini, yang pertama itu ada ekosistem suportif, terus kepercayaan diri naik, terbentuklah karakter, disiplin, dan interaksi sehat, terjadinya presentasi akademik yang meningkat. Kalau ekosistem permisif itu pada jalur bawah, kehilangan semangat belajar dan candu gadget itu berperilaku menyimpang, jadi membuat sering bolos. Jadi presentasi ini menyebabkan rendah ya. Menurut teori kontrol sosial, karena 2012 itu lemahnya kontrol lingkungan memicu kecenderungan penyimpangan perilaku. Terus ada realita di lapangan, yaitu studi kasus. Dalam kelompok A ini, kondisi didukung penuh oleh orang tua, terus aktif dalam kelompok belajar. Hasilnya ini motivasi intrinsik tinggi dan pencapaian presentasi akademik maksimal. Terus kelompok B itu ada kondisi yang kurang dukungan keluarga. Terus ini berfokus pada aktivitas non-akademik atau hiburan. Jadi hasilnya itu motivasi belajar lebih merosot dan presentasinya rendah atau kurang. Pivot point ini, penerapan program monetary dan pelibatan orang tua secara intensif terbukti mampu meningkatkan motivasi kelompok B secara bertahap. Terus lanjut lagi ada blueprint intervensi institusional. Itu strategi sistematis dan berkelanjutan untuk memperbaiki ekosistem motivasi. Yang pertama itu ada bimbingan dan konseling. Layanan proaktif untuk mengurai hambatan psikologis dan kesulitan belajar secara individual. Terus yang kedua ada literasi sekolah, yaitu membangun budaya dan minat baca struktur di luar kurikulum wajib. Ketiga, ada parenting education, yaitu mengedukasikan orang tua tentang cara menjadi fasilitator dan teladan di rumah. Terus keempat itu ada pelatihan motivasi. Di sini ada injeksi energi eksternal itu melalui seminar dan workshop itu pengembangan diri. Terus yang kelima ada pembinaan karakter.
yaitu penanaman nilai disiplin, tanggung jawab, dan etos kerja keras berintegrasi. Jadi intervensi yang tepat untuk meningkatkan motivasi secara signifikan jika dilakukan secara konsisten. Terus lanjut lagi stakeholder. Yang pertama ada aktor dan kunci. Kalau aktor itu peran dari orang tua. Jadi kunci di sini menciptakan rutinitas jadwal belajar rumah, berikan komunikasi suportif dan jadilah teladan yang disiplin. Terus di sekolah ada guru, yaitu tindakan kunci itu menggunakan strategi pembelajaran aktif atau inovatif, yaitu memberikan umpan balik positif. Jadilah menghindari labeling negatif dan bangun relasi apresiatif. Terus dari sekolah, institusi, itu kembangkan iklim kelas yang menyenangkan, fasilitasi layanan konseling, dan sediakan sumber daya literasi yang memadai. Terus masyarakat dan pemerintah, sediakan fasilitas publik, taman baca, dan dorongan program edukatif warga inklusif. Selanjutnya, sintesis. Ekosistem yang saling terhubung. Di sini ada peran di sini masyarakat, sekolah, keluarga. Motivasi belajar itu bukanlah beban mandiri yang harus dipikul siswa sendirian. Ia adalah produk kolaborasi holistik, yaitu lingkungan yang suportif, merawat motivasi intrinsik dan menyuplai motivasi ekstrinsik. Terus ada perspektif sosiologi, membuktikan bahwa struktur sosial secara langsung membentuk kemauan belajar. Pendekatan komprehensif adalah satu-satunya jalan keluar. Jadi motivasi belajar tidak tumbuh dalam ruang hampa, kan ekosistemnya hari ini. Evaluasi lapisan terdekat Anda baik sebagai ketua pendidikan maupun pembuat kebijakan dan mulailah intervensi dari sana. Mungkin bisa kembali ke moderator. Aduh, Pak Ju, kayaknya Pak Ju dari tadi di mute ya, Pak. Iya, Iya. Pak. Iya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kurota Ayun dan Bapak Muhammad Candi yang telah memaparkan makalah pengaruh lingkungan sosial terhadap motivasi belajar siswa dalam perspektif sosiologi pendidikan dengan begitu gamblangnya. Kita bisa memahami bahwa pengaruh lingkungan sosial terhadap motivasi belajar itu sangat-sangat besar sekali gitu ya. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami, berhubung waktu juga tinggal 1 menit. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya, terlebih kepada Bapak dosen, Bapak Faris Hananto MPD. Sekian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan? Halo Pak Ju, Pak.